Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Hasanah dari kelompok 13 NPM 2113022 Pendidikan Fisika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Pengertian sistem reproduksi pada manusia yang dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, sistem reproduksi manusia merupakan organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Ada beberapa hal penting bagi proses produksi manusia, yaitu pembebasan sel telur pada waktu tertentu dalam siklus reproduksi. Fungsi sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan pada wanita. Fungsi sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi pada manusia berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi pada pria yang dibagi menjadi dua, yaitu luar dan dalam. Alat kelamin luar pria terdiri dari dua, yaitu skrotum, merupakan pembungkus testis, di mana penurunan testis ke dalam skrotum terjadi sejak dalam kandungan. Suhu testis lebih rendah dari 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Dinding skrotum terdiri atas beberapa lapisan, yaitu satu bagian luar yaitu berupa kulit tipis relatif tanpa bulu, mengandung kelenjar keringat. 2. Tunika dartos, yaitu bagian yang melekat pada kulit, yaitu berupa otot-otot halus. 3. Lapisan jaringan keringat. 4. Membran seros, merupakan dasar dinding skrotum. Kedua, penis. Penis merupakan alat kelamin laki-laki bagian luar untuk kopulasi. Penis manusia terdiri dari dua silinder jaringan erektil yang mirip spons, yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut trabekula. Jaringan erektil ini berasal dari vena dan kapiler yang dimodifikasi. Selanjutnya yaitu alat kelamin dalam pria. Yang pertama yaitu testis, yang merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut dengan tubulus miniferus. Alat ini berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Di tubulus miniferus juga terdapat lendir-lendir yang tersebar, di mana sel ini menghasilkan testosteron dan androgen, yang merupakan hormon seks laki-laki. Testis tersimpan dalam suatu kantung yang disebut skrotum. Fungsi testis adalah memproduksi sel-sel sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Di dalam testis terdapat banyak pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus yang menghasilkan sel sperma. Yang kedua yaitu saluran reproduksi pria. Yang pertama ductus epididymis, yang merupakan organ kecil seperti tabung gas sempit yang sangat panjang dan berliku-liku, melekat di belakang testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sperma sementara. Dari epididymis sperma masuk ke dalam saluran vas deferens menuju vesicula seminalis atau kantung sperma. B. Vas deferens adalah sebuah saluran dari bagian atas epididymis yang mengarah ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir pada kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai jalannya sperma dari epididymis menuju kantong sperma atau vesicula seminalis. Yang ketiga yaitu kelenjar kelamin yang bertugas memproduksi getah-getah kelamin. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut. A. Vesicula seminalis atau sering disebut sebagai kantung mani atau kantung semen. Dinding vesicula seminalis dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. Yang B yaitu kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan getah yang dialirkan ke saluran sperma. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam serta mengandung enzim antikoagulan, sitrat nurian. Yang C yaitu kelenjar bulboreta.
Kelenjar ini merupakan sepasang kelenjar kecil. Kelenjar ini menghasilkan getah yang dialirkan ke uretra. Getah yang dihasilkan berupa lendir yang berfungsi menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Yang kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar wanita. 1. Mona veneris, yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak di depan lubis. Yang kedua yaitu labium. Labium memiliki dua jenis, yaitu labium majora atau bibir besar dan labium minora atau bibir kecil. Labium majora adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan labia. Sedangkan labia minora yaitu dua lipatan kecil dari kulit antara bagian atas labia majora. Yang ketiga yaitu klitoris. Adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua kania dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah sehingga sangat peka atau sensitif. Yang keempat yaitu kelenjar vestibularis mayor atau Bartolini, yang terletak tepat di belakang labia majora. Di setiap sisi kelenjar ini mengeluarkan lendir. Selanjutnya yaitu alat kelamin dalam wanita. 1. Ovarium atau indung telur adalah organ yang berfungsi menghasilkan ovum. Umumnya ovarium seorang wanita berjumlah sepasang, bentuknya seperti telur, terdapat di dalam rongga badan, tepatnya di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Di dalam ovarium terdapat kelenjar buntu penghasil hormon dan sel yang bertugas yang membentuk sel telur atau ovum. Yang kedua yaitu vagina, adalah tabung berotot yang dilapisi membran dari jaringan epitel dan dialiri pembuluh darah. Panjang vagina ada dari vestibula sampai serviks atau mulut rahim. Vagina berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan berguna dalam proses kelahiran. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim, adalah organ yang tebal berotot berbentuk pil terletak di dalam pelvis antara rektum dan kantung kencing. Pertemuan tuba falopik kanan dan kiri membentuk rongga tempat pertumbuhan embrio yang disebut rahim atau uterus. Dinding rahim terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan otot polos dan lapisan yang membatasi rongga rahim yang disebut endometrium. Lapisan endometrium tersusun atas sel-sel epitel yang sering disebut selaput dinding rahim. Perubahan ketebalan dinding rahim terjadi karena beberapa faktor berikut, yaitu 1. Menjelang ovulasi akan menebal karena pengaruh hormon estrogen. Yang kedua yaitu setelah ovulasi akan semakin tebal karena pengaruh hormon progesteron. Yang ketiga yaitu saat menstruasi dinding rahim menipis kembali karena mengelupasnya endometrium. Setelah menstruasi dinding rahim dibentuk kembali. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Organ reproduksi merupakan salah satu organ di dalam tubuh yang sangat riskan terkena infeksi dan juga penyakit organ reproduksi manusia. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya infeksi dan utamanya disebabkan oleh gaya hidup yang tak sehat. Secara umum ada 3 jenis infeksi pada saluran reproduksi manusia seperti infeksi menular seksual, infeksi iatrogenik, dan infeksi endogenus. Berikut adalah beberapa jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu herpes genital. Adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual. Gejala yang timbul berupa adanya benjolan kecil di alat kelamin. Benjolan ini mengalami luka dan juga muncul cekungan yang terasa nyeri. Sebelumnya timbul benjolan akan ditandai juga dengan sakit saat buang air kecil dan juga demam. Yang kedua yaitu sifilis.
Penyakit ini dikenal dengan infeksi raja singa yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit ini termasuk penyakit menular seksual. Bahayanya penyakit sifilis ini dapat menginfeksi janin yang berada dalam kandungan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan cacat bawaan pada bayi dalam kandungan. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Yang ketiga yaitu gonore. Gonore atau gonorrhea adalah salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang dimaksud adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menginfeksi lapisan dalam saluran kemih, leher rahim, rektum, tenggorokan, serta bagian putih mata. Penyakit gonorrhea dapat menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Penyakit gonorrhea pada pria menyebabkan keluarnya nanah pada saluran kencing yang rasanya seperti terbakar. Sedangkan pada wanita, infeksi dapat terjadi pada saluran kencing, vagina, ataupun serviks. Dapat menimbulkan nyeri di perut dan bertambahnya cairan yang keluar dari vagina. Selanjutnya yaitu cara merawat sistem reproduksi. 1. Setelah selesai urusan berkemih, pastikan penis dan vagina dibersihkan serta dikeringkan dengan baik dan menyeluruh. Kedua, hindari pemakaian sabun, bedak, gel, dan antiseptik. Ketiga, rutinlah ganti celana dalam setiap hari. Yang keempat, pilihlah baju atau celana yang longgar, karena jika memakai pakaian yang ketat dapat membuat area genital lembab sehingga memungkinkan terjadinya infeksi. Yang kelima yaitu ketika Anda dan pasangan Anda berencana untuk melakukan hubungan seks, sebaiknya bersihkan dulu area genital. Yang keenam, membersihkan area genital setelah melakukan seks juga tak kalah pentingnya. Yang ketujuh, gunakanlah pengaman jika sedang melakukan hubungan seksual untuk mencegah penyakit menular seksual dan kehamilan yang tak diinginkan. Itulah tadi tentang penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.